Hari ini aku mau buat konten baru pertama ya, buat konten tentang bagaimana sih reaksi dari para netizen gitu. Di sini aku bacain tentang apa namanya tuh, media lokal sih ya, media lokal dia membuat berita tentang jumlah pasien positif COVID-19 di Bali kembali bertambah gitu. Jadi aku sukanya sih baca-baca komentar-komentar dari netizen gitu, karena sekarang baru bisa online karena kemarin kita merayakan hari raya Nyepi, dan hari ini di Bali gitu ya khususnya kita tidak masih safe, maksudnya masih tinggal di rumah aja gitu. Nggak apa-apa sih, karena kan biasanya orang-orang di Bali itu pada saat habis apa namanya itu, habis Nyepi, mereka apa namanya tuh, ngembak geni gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang keluar. Nah, untuk mencegah itu, jadi pemerintah mengeluarkan anjuran bahwa pada saat ngembak geni hari ini gitu, jadi masyarakatnya tinggal di rumah aja gitu. Nah, jadi karena di rumah aja, sekarang saya akan bacakan, aku akan bacakan tentang reaksi-reaksi dari para netizen. Apakah positif tanggapan mereka, apa negatif saya juga nggak tahu, tapi saya sukanya sih baca komen-komen mereka yang kadang-kadang lucu dan nyeleneh gitu ya. Tapi coba ya, ini dari aku ambil dari berita media lokal, tapi nggak usah disebutin nama medianya ya. Tapi ini judulnya itu jumlah pasien jumlah pasien positif COVID-19 di Bali kembali bertambah. Jadi kemudian di sini ada komentar, aku nggak sebutin juga namanya siapa yang berkomentar, cuman bukan pakai seru-seruan, saya ingin tahu sih bagaimana sih mereka menanggapi berita ini, apakah ada yang pro, ada yang kontra juga, itu biasa ya, namanya juga netizen gitu ya. Oke, di sini kan dengan berita itu ada orang yang gini, Bali harus di lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Makin cepat virus corona diatasi dengan cara lockdown dan mematuhi aturan pemerintah untuk tidak beraktivitas beberapa hari, maka virus corona akan cepat teratasi pula. Masyarakat juga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi mereka ini komennya positif ya. Kemudian apa ini? Oh, ini ada komen lagi. Dengan keadaan seperti ini, alangkah bagusnya pelabuhan dan bandara kita tutup, Pak, katanya, agar bisa memastikan tidak ada virus masuk kembali lagi. Kemudian banyak orang yang komen di bawah-bawahnya itu, patut sekali niki gitu, katanya baik ya, baguslah seperti ini, kata bahasa Balinya. Ya cantik. cantik, bener cantik. Terus ada yang jawab benar gitu. Terus sudah Pak, ada yang jawab juga, sudah Pak, tinggal yang kerja di pesiar aja yang masuk ke Bali gitu, dia bilang. Kemudian matur sukseme demi keselamatan bersama, dia bilang terima kasih gitu ya, artinya terima kasih demi kebaikan bersama. Jadi masih positif gitu ya, masih positif komen-komen mereka. Betul, sebaiknya yang diisolasi dulu 3 bulan minimal biar bersih dari corona, 3 bulan katanya. Hanya pemerintah pusat yang berhak menutup, ada yang menjawab seperti itu, hanya pemerintah pusat yang berhak menuntut itu semua, pemerintah daerah nggak boleh ya, apa sih ya, itu komen gitu kan. Kemudian harusnya gitu Pak, itu apa yang dibutuhkan rakyat Bali kalau ingin ditutup demi keselamatan harus segera, mumpung belum meluas penyakit IJI gitu ya. Apa sih artinya IJI? Nggak tahu. Benar yang pulang ke Bali tolong diisolasi dumun gitu. Walau membawa surat keterangan sehat. Jadi katanya yang warga yang datang ke Bali gitu, yang masuk ke Bali itu walaupun dia sudah membawa surat keterangan sehat, jadi mereka tetap katanya harus diisolasi gitu ya, diisolasi dulu. Ada yang berkomentar seperti itu. Kita lihat lagi apalagi reaksinya. Oke.
mungkin ini ada nggak tahu ya kelanjutannya dari mana, mungkin ada yang berkata seperti ini, diberi berita yang benar biar makin waspada, kok malah dibilang meresahkan, makin aneh orang sekarang gitu bilang, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Mungkin ada segelintir orang gitu dengan pemberitaan ini mereka merasa resah, tapi Bapak ini meluruskan gitu loh, maksudnya kenapa kalau dikasih berita itu malah bilang beritanya itu resah gitu loh, kan lucu gitu. Maksudnya dikasih berita tolong dong disaring gitulah, disaring dengan baik gitu, biar lebih kita lebih waspada gitu maksudnya. Oh ini adik dia lagi berhias, udah biarkan saja. Oke. Kemudian ada yang benar gitu, kemudian ada yang membenarkan dari komentar bapak-bapak tadi gitu ya. Benar, seharusnya menambah waspada, tetapi teriak-teriak kenapa di blow up, otak memang nggak diisi katanya. Iya, mungkin otaknya kosong ya Pak, besok diisi lagi ya Pak ya otaknya ya Pak. Kemudian ada lagi nih, untuk mencari pembenaran katanya, supaya bisa melanjutkan menjalankan kepentingan masing-masing. Bisa sembuh, belum menyebar, nggak akan kena, dan sebagainya. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu kepentingannya apa Pak. Yang penting saya itu membacakan komentar dari netizennya gitu. Ini hanya untuk seru-seruan aja gitu. Karena saya suka sekali kalau membaca berita. Yang paling saya beritanya dulu saya baca, kemudian yang paling lama saya baca adalah komentar-komentar dari netizennya gitu. Oke. Ada lagi nih, ya mencari pembenaran, nanti berlindung di balik ekonomi yang kurang. Saya juga kurang banget gitu, dia bilang. Nih bijaksana nih, mencari pembenaran, nanti berlindung di balik ekonomi yang kurang. Saya juga kurang banget dalam segi ekonomi. Saya pekerja pariwisata dan sudah 2 bulan katanya kena imbas. Tapi menghapus wabah ini adalah hal yang paling utama. Kita sebagai masyarakat harus mengikuti anjuran pemerintah. Kenapa terlalu banyak orang goblok ya gitu katanya ya. Saya goblok, dia bilang. Saya goblok, tapi saya masih punya pemikiran ke depan. Aduh Pak, hebat Pak. Bapak bijaksana sekali Pak. Good. Saya suka Pak. Bener, saya suka Pak. Bapak tuh bijaksana, walaupun mungkin dia katanya kekurangan ekonomi, tetapi dia lebih mementingkan yang namanya kesehatan seluruh warga masyarakatnya gitu. Jadi banyak orang yang nggak setuju, ada yang setuju, itu kan balik lagi ke diri orang masing-masing gitu ya. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Ini ada lagi, lockdown caranya bapak ini virus belum ada vaksinnya dan obatnya gitu ya, penyebarannya cepat. Aduh, sangat disepelekan gitu, dia bilang sangat disepelekan. Fitus ini dari apa nih? Dia bilang mau tulis virus tapi dia tulis fitus di sini. Virus ini virus ini mana nih? Jadi nggak fokus sama kakak. Virus ini dari pertama ada kasus tidak contoh. Ada kasus tidak contoh negara-negara lain apa sih? Ada kasus kita contoh harusnya mungkin ya. Negara-negara lain yang sudah mengurangi jumlah epidemi. Ini cuman lockdown Pak, terkecuali ada vaksin dan obatnya. Jadi menurut dia itu virus ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya gitu. Jadi kita harus jangan menyepelekan lah, itu maksudnya dia. Tapi itu kata-katanya kadang-kadang jadi tadi ketikannya ada salah gitu, mungkin nggak apa-apa sih. Yang penting itu intinya. Kemudian apa nih? Ada kata-kata yang begini. Kalau sudah nambah, jangan banyak-banyak. Kalau yang meninggal cukup WNA aja. Aduh, jangan rasis gitu dong. Dan pasien yang sudah sembuh dan pasien yang akan membaik kok nggak diberitakan gitu. Itu katanya. Kenapa yang sakit aja yang diberitakan, tapi yang sembuh itu diberitakan. Dan dia bilang agak rasis sih, nggak boleh juga sih ya kayak gitu. Kemudian terus ada yang komen, belum ada yang sembuh untuk di Bali katanya. Coba baca dong beritanya gitu.
Mih engken jani gitu, engken jani makejang melarat buin ingidang luas apo angon meli uyah gitu. Jadi melarat katanya, maksudnya melarat dan apa pakai beli garam gitu istilahnya. Kalau di Bali itu apa pakai beli garam, maksudnya apa kita pakai makan gitu maksudnya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya sih setelah saya baca itu ya, sebenarnya kenapa media yang saya baca yang saya ini nih hanya menunjukkan bahwa yang terjangkit itu yang terjangkit saja yang diberitakan, karena di Bali menurut berita ya saya baca belum ada yang sembuh gitu begitu. Iya. Kemudian ada lagi, menurut saya mending kita maaf, menurut saya mending kita isolasi pedesaan dulu biar nggak menyebar. Nggak boleh keluar dari desa masing-masing karena virus sangat berbahaya sekali penularannya. Semoga kita semua rahayu, salam cinta keluarga. Aduh, semoga rahayu sareng sami nggih. Semeton gitu ya. Ayo, kemudian ada sedikit pesan dari saya, jangan bengkong, apalagi ampah menyepelekan penyakit tersebut. Tetap jaga kesehatan dan keamanan keluarga dan orang-orang terdekat. Betul, jangan menyepelekan, padahal pemerintah sudah ngasih tahu bahwa kita harus diam di rumah. Nah, murid-murid tuh kan maksudnya kita disuruh belajar di rumah, ibadah di rumah gitu ya. Jadi jangan digunakan untuk ke bioskop atau makan-makan, itu ya nggak boleh. Itu kan semakin mengundang banyak orang, dan nggak tahu kan salah satu dari mereka bisa saja terjangkit virus itu kan, virus corona ini gitu. Jadi lebih baik kita menjaga diri untuk kepentingan bersama sebenarnya gitu. Oke, sekarang mana ya? Oh, ini Bali, kemudian ada bapak-bapak ini, kebanyakan bapak-bapak ya, ibu-ibu nggak ada komen di sini, jadi kebanyakan bapak-bapak yang komen ya. Mungkin bapak-bapak lebih rajin baca berita daripada ibu-ibu. Mungkin kalau ibu-ibunya dia hanya berpikir untuk kehidupan kedepannya, untuk masak apa kalau seandainya di lockdown, mungkin seperti itu. Jadi bapak-bapaknya yang banyakkan komentar di sini. Nggak apa-apa Pak, maaf saya cuma baca aja. Jadi ini saya memang orangnya suka baca komen dari netizen gitu. Saya kadang ketawa-ketawa gitu, tapi nggak apa-apa sih ya, pakai ini aja, seru-seruan aja sebenarnya. Bali lockdown katanya dengan segala konsekuensinya, daripada warga Bali it gitu ya, kemudian datang it gitu ya. Lebih baik lawan corona dengan keputusan tegas katanya. Tuh. Betul, jangan sampai ada politik. Maksudnya apa? Ya, itulah. Setuju, ada yang jawab seperti itu. Setuju. Ya, yang saya herankan, nggak deh, ini agak nyerempet, saya nggak mau bacanya. Nanti rasis lagi. Kemudian ada lagi komen. Waktu pengerupukan saya lihat masih banyak warga Bali berjejer di masing-masing banjar nongosin ogoh-ogoh nih ani sing dadi pesu dari Banjar apa itu ya, saya nggak mau sebutin namanya karena di sini sebutin. Sekali-sekali dengerin pemerintah, jangan ego demi keluarga kita dan masyarakat sukseme gitu. Jadi tahu kan pengerupukan, jadi kalau di Bali itu sebelum nyepi tahu kan arakan ogoh-ogoh gitu ya. Jadi karena kita di Bali itu dianjurkan juga tidak boleh ogoh-ogoh itu diarak gitu, karena ini virusnya ini, karena dia akan memancing banyak orang yang datang, jadi orang kan pengen nonton gitu kan. Nah, jadi ini kesimpulan dari kata-kata Bapak ini adalah banyak sekali warga masyarakat Balinya waktu pengerupukan itu dia nongkrongin ogoh-ogohnya di Banjar gitu. Kalau Banjar kan tempat untuk pertemuan di masyarakat Bali, itu namanya Banjar gitu ya. Jadi dia nongkrongin gitu, yang karena dia melihat nongkrongin ogoh-ogohnya yang nggak bisa keluar gitu, nggak bisa diarak gitu maksudnya. Ya janganlah dulu berkumpul-kumpul gitu ya, menurut saya sih seperti itu. Bukan saya menggurui sih, tapi ikutilah anjuran dari pemerintah gitu, maksud saya gitu. Kata orang Bali, de bengkung. Bengkung itu artinya
bandel. Di Bali itu de bengkung, bandel. Kakak, itu anak saya, udah nggak usah diiroin lah. Ini masih banyak yang ingin lockdown. Ini kata-katanya, lockdown mungkin lebih baik sebelum meluas dan terlambat. Saya juga rakyat kecil gitu. Kemudian yang sangat berdampak jika lockdown, tapi itu tidak apa-apa. Yang penting nyawa selamat. Ingat Bali kita kecil kawan gitu. Katanya ini bapak ini cukup saya salut sih ya, bijaksana. Sama seperti saya juga, saya bukan orang yang mampu, tapi apapun anjuran dari pemerintah nanti, bapak ini dia bilang lockdown gitu. Yang penting semua masyarakatnya sehat gitu, sehat. Terus apalagi dia bilang, nyawa itu lebih penting dari segalanya gitu. Dia juga bukan dari kalangan orang yang berada gitu, tapi dia tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Itu yang paling bagus menurut saya. Makasih. Ada hal-hal yang positif. Okay. Ada juga yang begini. Kita diam di rumah dulu kecuali untuk kebutuhan pokok. Stop juga pintu masuk Bali katanya. Koordinasi perbanjar untuk distribusi bantuan. Semoga belum terlambat. Kang Wang malu rugi ten mekarye, dia bilang. Mudah-mudahan 2 minggu sudah bisa dipetakan, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan 2 minggu sudah bisa dipetakan gitu ya. Nggak apa-apa dulu rugi, nggak kerja gitu. Yang penting nanti ke depannya lebih bagus lagi gitu, lebih baik lagi gitu ya. Ini ada yang isi global ya. Apa ini? Oh, ini bapak ini ya. Kehancuran ekonomi global udah mulai terasa jika bukan hanya Bali. Walau di Bali bebas corona, tetap akan berdampak harusnya Pak ya. Ini berdampak di sektor ekonomi di Bali, karena Bali membutuhkan wisatawan, sedangkan negara mereka sedang krisis corona saat ini gitu ya. Ini ada yang ini, semoga Bali aman dan rahayu. Untuk memperkecil kemungkinan adanya penambahan dan yang terinfeksi, harus taat semuanya, ikut aturan pemerintah, diam di rumah aja gitu. Ini tumen dari tadi saya baca komen, ini tumen ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu ini sangat bijaksana gitu ya. Good Bu, bagus. Jadi nggak julid-julid gitu ya, jadi netizen gitu. Jadi harus bisa terima pemberitaan yang baik gitu ya. Jadi jangan hanya dengar baru sedikit baca judul sudah bilang hoax atau apa gitu ya. Jadi kalau kita baca, menurut saya sih begini, kalau kita ada berita yang di media sosial, kita baca dulu isinya gitu, biar jangan baca judul terus kita marah-marah terus julid langsung gitu ya. Itu yang nggak bagus gitu. Setidaknya kita baca dulu, kita mengerti, kita komen yang positif. Kalau kita nggak terima ya juga dengan bahasa-bahasa yang santun gitu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang mungkin membuat orang itu marah gitu ya. Jadi jadilah netizen yang bijaksana menurut saya gitu. Kalau saya sih jarang gitu ya komentar-komentar yang nyeleneh gitu. Jadi adik ini udah sana mamper men, maaf ya. Jadi virus corona cepat ya. Jadi ini semuanya ya ada sebagian besar sih komentarnya positif ya, positif karena mereka juga ingin gitu virus ini segera berlalu gitu, hilang hempas gitu ya. Jadi sampai di sini dulu saya bacakan komentar-komentar dari netizen ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi, saya akan cari lagi berita-berita tentang apa saja, tapi tetap dengan kita membacakan komentar-komentar dari netizen. Dadah, sampai ketemu di konten saya berikutnya. Dadah dek, dadah.